Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sejahtera. Bunda harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Cerita pendek, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.8, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen atau cerita pendek. 4.8, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen atau cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek dengan benar. Lalu, peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan benar. Baiklah, perhatikan peta konsep pembelajaran kita kali ini. Teks cerpen. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Pertama, menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Yang kedua, mengonstruksi cerpen. Di dalam menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, kita harus mengetahui unsur-unsur pembangun cerpen itu apa saja. Lalu di dalam mengonstruksi cerpen, kita harus mengetahui bagaimana cara menulis cerpen. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyunting cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen. Apa saja sih unsur-unsur yang ada dalam cerpen sebagai unsur pembangun? Pertama, tema. Lalu kedua, penokohannya. Ketiga, amanat. Keempat, latar. Kelima, alur. Keenam, sudut pandang atau point of view. Ini semua disebut dengan unsur intrinsik. Menulis cerpen. Di dalam penulisan cerpen, sebaiknya bahan yang akan kita tulis ke dalam bentuk cerpen itu adalah pengalaman-pengalaman atau kisah-kisah hidup dari seseorang. Lalu kita pun harus menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan selera pembaca. Hal yang terpenting di dalam membuat pengalaman-pengalaman berkesan atau menarik itu perlu, karena itu sangat mempengaruhi kualitas isi cerpen. Langkah-langkah di dalam menulis cerpen. Pertama, menentukan pengalaman hidup yang paling berkesan. Yang kedua, tuliskan pengalaman tersebut sesuai dengan gaya dan selera penulis. Yang ketiga, identifikasikan dan munculkan konflik yang menarik dalam pengalaman tersebut. Lalu, buatlah kerangka dari pengalaman tersebut. Yang terakhir, kembangkan kerangka tersebut sehingga menjadi sebuah karya cerpen. Menyunting cerpen. Apa saja yang harus kita perhatikan atau apa saja yang harus kita sunting ketika kita hendak menyunting cerpen? Pertama, aspek isi cerpen. Lalu yang kedua, aspek struktur penyajian cerpen. Yang ketiga, bisa juga aspek kaidah bahasa cerpen. Pada aspek isi cerpen, kita bisa menggunakan pertanyaan, apakah ceritanya menyajikan sesuatu yang baru?
Lalu apakah karakter tokoh dan konfliknya saling memperkuat atau malah bertolak belakang? Lalu apakah latarnya relevan dengan konflik atau peristiwa yang diceritakan? Lalu aspek struktur penyajian cerpen. Kita bisa menggunakan pertanyaan apakah pembukanya menarik atau menimbulkan rasa penasaran pembaca. Lalu, apakah alur cerita yang di tengah-tengahnya jelas dan tidak berbelit-belit? Lalu, apakah bagian-bagiannya mengusung tema yang sama atau ada yang menyimpang? Lalu, berikutnya aspek kaidah bahasa. Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan apakah paragrafnya sudah padu, apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif, apakah pilihan katanya sudah wajar, apakah ejaan dan tanda bacanya sudah tepat. Demikianlah pembahasan tentang teks cerpen kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.